Jadi seorang sahabat, ya, sahabat Nabi, sahabat Rasul, artinya adalah orang yang pernah berjumpa dengan beliau setelah masa kenabian, sebelum wafatnya beliau, dengan jalan biasa, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan beriman, meskipun di tengah-tengah itu dia murtad. Asalkan dia kemudian terakhir mati dalam keadaan beriman, maka dia tetap dikategorikan oleh para ulama sebagai sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا شيخ محمد هاشم الشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى مؤلف وناظم هذا الكتاب متن جوهرة التوحيد الشيخ إبراهيم اللقاني، ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. فأرشد, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing, memberikan bimbingan, memberikan arahan al-khalqa kepada makhluk, al-khalqa kepada makhluk, yaitu manusia dan jin, lidinil haqqi kepada agama Allah yang maha hak, bisayfihi dengan pedangnya, dengan senjatanya, wahadihi dan hidayahnya atau petunjuknya, lil haqqi kepada agama yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mursyid sejati, pembimbing utama yang membimbing manusia dan jin kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi yang dimaksud al-khalq di dalam bait nazam ini, yang dimaksud makhluk dalam bait nazam ini adalah manusia dan jin. Tidak termasuk binatang, meskipun binatang itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajib masuk Islam, yang wajib menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dan jin.
Nah, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu bukan agama yang paling diridhai, bukan, tapi satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang lurus, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang hak dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Jadi kita wajib yakin bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Tapi bukan berarti kemudian kita berbuat zalim kepada orang-orang yang non-muslim. Kalau kita punya tetangga yang non-Islam, yang berbeda agama dengan kita, Islam tetap menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka, kepada tetangga kita yang non-Islam. Banyak sekali teladan yang telah dicontohkan oleh para ulama, oleh Nabi sendiri, oleh para sahabat, oleh para ulama. Begitu mulianya akhlak mereka ketika memperlakukan tetangga-tetangga mereka yang agamanya berbeda dengan mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan lain sebagainya, itu tetap diperlakukan baik oleh mereka, meskipun mereka secara keyakinan, secara akidah, mereka yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Islam adalah agama yang dibawa, sebagaimana sering saya sampaikan, Islam adalah satu-satunya agama yang dibawa dan diajarkan oleh seluruh nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Beliau bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Ya, lafadznya berbeda-beda tetapi memberikan makna yang sama. Dalam satu riwayat dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Dalam riwayat yang lain al-anbiya'u ikhwatun min 'allat, ya, dan beberapa lafadz yang lain. Tapi maknanya sama semuanya, bahwa para nabi itu ibarat saudara-saudara seayah, tapi beda ibu. Diumpamakan para nabi seluruhnya, mulai dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, itu sebagai saudara-saudara satu ayah tapi beda ibu. Kenapa mereka diumpamakan atau diibaratkan sebagai saudara-saudara seayah? Karena agama mereka sama, yaitu Islam. Kenapa mereka diumpamakan adalah saudara-saudara yang beda ibu? Karena syariat mereka berbeda-beda. Wa ummahatuhum syatta, ini yang dimaksud adalah apa? Hukum-hukum yang dibawa oleh mereka itu syatta, berbeda-beda. Tetapi agama mereka dinuhum wahid, agama mereka sama, yaitu agama tauhid, ya, agama Islam, agama yang menyerukan kepada umat untuk hanya menyembah kepada Allah semata dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi adalah mursyid kita, ya, yang membimbing kita sebagai umatnya. Rasulullah tidak hanya membimbing umatnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, dengan akhirat, tetapi beliau juga membimbing umatnya, membimbing para sahabat, membimbing orang-orang setelah para sahabat dalam masalah-masalah biasa, dalam masalah-masalah keduniaan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi ketika Rasulullah memberikan irsyad, memberikan bimbingan kepada para sahabat, kepada para umatnya dalam hal-hal yang kaitannya dengan dunia, maka beliau memberikan kebebasan. Silahkan kalau ikut, silahkan juga kalau tidak mau ikut bimbingan beliau. Tapi dalam masalah agama, beliau mewajibkan, ya, dalam bimbingan beliau terkait dengan masalah agama kepada kita, maka beliau mewajibkan kita semuanya sebagai umatnya untuk mengikuti beliau dalam hal-hal yang wajib, dalam perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita lakukan. Maka Rasulullah membimbing kita, memberikan bimbingan kepada kita, memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita akan hal itu, dan mengharuskan kita, mewajibkan kita, Rasulullah mewajibkan kita untuk melaksanakannya. Dan terkait dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita agar kita menjauhi perkara-perkara yang haram tersebut. Al-Haq, pengarang kitab ini mengatakan apa? Lidinil haqqi. Rasulullah membimbing makhluk, membimbing manusia dan jin
kepada agama Allah yang maha hak. Jadi al-haq itu adalah salah satu nama Allah. Al-haqqu itu adalah salah satu al-asma al-husna, nama-nama Allah yang indah. Al-haq yang merupakan nama bagi Allah, ismun min asma'illahil husna, artinya adalah ats-tsabitul wujud azalan wa abadan fala yalhaquhul fana'u walaz zawal. Zat yang pasti ada secara akal. Zat yang pasti ada secara akal. Al-haq artinya apa? Al-haq yang merupakan salah satu nama Allah, artinya apa? Zat yang pasti ada secara akal, tidak mungkin tidak ada. Karena kalau Allah tidak ada, maka alam ini juga tidak ada. Ya, adanya alam adalah bukti nyata bahwa alam ini ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ats-tsabitul wujud, Allah ada dan keberadaannya pasti secara akal, azalan wa abadan, ya, pada azal dan selamanya. Allah ada tanpa permulaan, Allah ada tanpa akhir. Fala yalhaquhul fana'u walaz zawal, Allah tidak akan punah dan tidak akan sirna. Beda dengan makhluk-makhluk yang Ia ciptakan, kita, ya. Kita dimulai dengan ketiadaan dan kemudian berakhir dengan ketiadaan. Kemudian dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan dan mengalami kehidupan di akhirat kelak, ya, di kehidupan abadi kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat 114 dan juga di dalam surah Al-Mu'minun ayat 116. Fata'alallahul malikul haqqu. Fata'alallahul malikul haqqu. Fata'ala, maka maha tinggi Allah. Jika kita mengatakan Allah maha tinggi, maka yang dimaksud adalah maha tinggi putus. Ya, sudah? Ada gangguan sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'alallahul malikul haqqu." Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala al-Malik. Ya, zat yang memiliki alam semesta. Segala hal yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Haqqu. Ya, di sini disebutkan di dalam ayat ini salah satu nama Allah adalah Al-Haqqu. Kemudian fata'ala, ketika kita mengatakan bahwa Allah maha tinggi, itu artinya adalah maha tinggi derajatnya, bukan maha tinggi bentuk dan ukurannya. Nah, perkataan pengarang kitab bisayfihi wa hadihi, bisayfihi wa hadihi, memberikan pemahaman kepada kita bahwa jihad itu ada dua. Jihad itu mengambil dua bentuk, dua metode. Yang pertama adalah jihadun bis-sinan, jihad dengan senjata. Yang kedua adalah jihadun bil bayan, jihad dengan lisan. Nah, sekarang kita jihad dengan apa? Lisan. Kita belajar, kemudian menyampaikan apa yang kita pelajari di tengah-tengah masyarakat, apa yang kita pelajari di pondok, kemudian kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat dengan lisan kita. Itu adalah bagian dari jihadun bil bayan, jihadun bil lisan, jihad dengan lisan, jihad dengan menyampaikan ilmu kepada masyarakat luas. Itu terhitung sebagai jihad. Makanya pengarang kitab ini mengatakan apa? Bisayfihi wa hadihi. Karena Rasulullah berjihad itu dengan dua cara, yaitu dengan pedang, sebagaimana yang dengan pedang maksudnya dengan senjata, sebagaimana beliau menyampaikan hal itu di dalam sebuah hadis yang mutawatir, sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh 15 orang sahabat, 10 diantaranya adalah para sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, ya. Kemudian di al-mubasysyaruna bil jannah, para sahabat yang diberi kabar gembira bahwa mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka membaca 2 kalimat syahadat. Jadi jihad dengan pedang itu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan bukan hanya defensif, tapi kadang-kadang juga ofensif. Bukan hanya ketika diserang kemudian mempertahankan diri, bukan, tetapi kadang-kadang Rasulullah ofensif, menyerang di awal.
Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah diriwayatkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya menyerang Banil Mustalik, mengawali serangan, bukan mempertahankan diri. Ya, karena sebagian orang dengan berbagai dalih kemudian mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukan serangan di awal, tidak pernah mengawali serangan kepada orang-orang kafir. Ini tidak benar, karena di dalam kitab Sahih Al-Bukhari sendiri diriwayatkan bahwa Rasulullah memulai penyerangan kepada Bani Al-Mustalik, menyerang mereka, kemudian menawan beberapa orang di antara mereka. Rasulullah, nah sekarang kita, ya alhamdulillah, kita tidak pada zaman perang, kita di zaman yang damai, kita di era yang damai. Maka yang kita lakukan adalah jihadun bil bayan, jihadun bil lisan, bukan jihadun bis sinan, ya, dengan alasan pemerintah kafir dan lain sebagainya. Kemudian sebagian orang menyerang pemerintah, mengebom sana sini karena menganggap semuanya kafir. Mereka ini adalah orang-orang yang memperjuangkan apa mereka? Mereka malah memperburuk citra Islam, ya. Mereka malah memperburuk citra Islam dengan sebab mereka Islam diolok-olok, dengan sebab mereka Islam dijauhi oleh sebagian orang, oleh banyak orang kafir, ya. Mereka tidak lagi simpatik dengan Islam, tetapi yang kemudian terjadi adalah mereka menjauhi Islam. Tidak seperti yang dilakukan oleh para sahabat, ya, para ulama kita terdahulu. Begitu mulianya akhlak mereka sehingga kemudian mereka melakukan banyak kebaikan. Rasulullah sendiri, ya, memberikan teladan kepada kita betapa mulianya akhlak beliau kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sehingga kemudian banyak di antara mereka yang simpatik kepada beliau dan kemudian simpatik kepada agama Islam, lalu masuk ke dalam agama Islam. Tetapi di sisi yang lain, Rasulullah juga seringkali melakukan ketegasan, melakukan serangan-serangan, ya, melakukan peperangan. Ini bukan sesuatu yang dicari dalih kemudian diingkari, enggak. Memang sejarahnya begitu. Dan Rasulullah tujuannya adalah memasukkan mereka ke agama Islam, menyelamatkan mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada Islam dengan lisan selama 14 tahun. Jadi beliau setelah masa kenabian, setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau hidup di Mekah kurang lebih selama 13 tahun. Kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Nah, kurang lebih pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah baru kemudian diizinkan oleh Allah turun ayat qital, turun ayat yang mengizinkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk melakukan peperangan, jihadun bis-saif, bis-sinan, dengan senjata. Sebelumnya ketika di Makkah, Rasulullah dan para sahabat disiksa, dibuli, dilempari batu, dilempari kotoran, disakiti, dicaci, dimaki, tetapi mereka belum diizinkan oleh Allah untuk melakukan penyerangan-penyerangan, melakukan peperangan. Baru kemudian 14 tahun setelah mereka mengalami hal-hal yang luar biasa menyakitkan, ya, dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Baru kemudian 14 tahun setelahnya baru kemudian beliau diizinkan untuk melakukan peperangan. Jadi dakwah Rasulullah selama 14 tahun setelah masa kenabian itu hanya dengan lisan dan bayan, dan juga dengan teladan akhlak mulia, ya, bilhal, dakwah dengan hal, dakwah dengan sifat mulia, dengan akhlak terpuji. Akhirnya banyak orang simpatik dan kemudian masuk ke dalam agama Islam. Pengarang kitab ini mengatakan bihadiyihi, bisayfihi wahadiyihi, dengan memberikan hidayah. Nah, memberikan hidayah itu memiliki dua makna. Hidayah itu memiliki dua makna. Memberikan hidayah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah ibanatul haqqi wad du'a ilaihi, menjelaskan kebenaran dan menyeru kepadanya. Menjelaskan kebenaran, menampakkan kebenaran dan menyeru kepadanya. Nah, hidayah dalam makna inilah yang dimaksud dengan perkataan pengarang di atas.
wa hadyihi. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah manusia kepada jalan yang lurus, kepada agama Islam. Jadi memberi hidayah kalau dinisbatkan kepada Rasulullah, dinisbatkan kepada para juru dakwah, dinisbatkan kepada, disandarkan kepada para guru agama, para tokoh agama ketika mereka menyampaikan dakwah, kemudian dikatakan mereka memberikan hidayah kepada manusia, kepada masyarakat. Ini benar apa tidak? Benar, tapi dalam arti apa? Dalam arti apa? Ibanatul haqqi, menjelaskan kebenaran, wad du'a ilaihi, dan mengajak orang untuk melakukan kebenaran. Memberikan hidayah kalau disandarkan kepada makhluk, kepada Rasul, kepada sahabat, kepada ulama, artinya apa? Mengajak orang lain berbuat baik, menjelaskan kebenaran kepada mereka, menjelaskan kebaikan kepada mereka, dan mengajak mereka untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, hidayah atau memberikan hidayah itu artinya adalah menciptakan hidayah. Ya. Khalqul hidayah fi qulubil ibad, menciptakan hidayah di hati para hamba. Hidayah dalam makna ini, dalam makna kedua ini tidak boleh disifatkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hanya bisa memberi hidayah dalam arti apa? Kita hanya bisa menyampaikan, bukan menyampaikan, memberi hidayah, ya, memberi petunjuk dalam arti apa? Menampakkan, menjelaskan, menerangkan kebenaran dan mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran. Tetapi yang menciptakan hidayah di hati para hamba ketika kita menyampaikan kebenaran, apakah mereka kemudian dapat hidayah apa tidak, itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti apa? Yang menciptakan hidayah di hati para hamba, di hati masyarakat yang kita ajak untuk melakukan kebenaran, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia tidak bisa menciptakan hidayah, tidak bisa menciptakan petunjuk di hati orang-orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Yang menciptakan hidayah di hati orang-orang yang kita ajak melakukan kebenaran dan kebaikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Suratul An'am ayat 125. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah. Artinya barang siapa yang dikehendaki Allah, barang siapa yang dikehendaki Allah menciptakan kebaikan, menciptakan hidayah dan petunjuk di hatinya, maka Allah akan membukakan hatinya atau dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak menerima kebenaran Islam. Jadi yang maha memberikan hidayah, artinya yang maha menciptakan hidayah di hati para hamba adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya yang menciptakan kesesatan di hati para hamba juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghendaki seseorang dapat hidayah adalah Allah, yang menghendaki seseorang sesat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau Muhammad, kata Allah, tidak dapat menciptakan hidayah pada diri orang yang engkau cintai. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, engkau tidak bisa menciptakan hidayah pada Abu Lahab misalkan, pada Abu Jahal, pada Abu Talib, ya. Padahal engkau sudah berusaha, wahai Muhammad, untuk supaya mereka dapat hidayah, tetapi karena yang menciptakan hidayah dan yang menghendaki hidayah itu muncul pada diri orang-orang yang engkau cintai, itu Allah, bukan engkau wahai Muhammad. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang menciptakan hidayah pada diri orang yang dia kehendaki. Qala al-muallifu
rahimahullahu taala, Muhammadil aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Bait nazam yang keempat, ya. Sedikit lagi. Jangan ngantuk dulu. Muhammadil aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Muhammad akhir bagi para rasul Tuhannya, Muhammadi, ya. Muhammad dibaca kasrah tanpa tanwin, Muhammadi, lil wazn, ya, lil wazn, untuk menyesuaikan dengan pola wazan, karena darurat syair. Kalau dibaca Muhammadinil aqibi nanti akan kacau, wazannya akan kacau. Makanya kemudian pengarang kitab ini, nazim kitab ini, penyusun nazam kitab ini, kemudian apa? Mengkasrah kata lafadz Muhammadi tanpa tanwin, Muhammadil aqib. Ba dalam al-aqib juga tidak dikasrah, tapi apa, disukun, karena juga untuk menyesuaikan dengan pola wazan. Kalau dikasrah nanti akan kacau, wazannya akan tidak yastaqim, ya, tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh para ulama di dalam arud, ya, di dalam ilmu arud. Jadi kita baca apa? Muhammadil aqib li rusli rabbihi. Bukan li rusuli, tapi li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Muhammadi, Nabi Muhammad, al-aqib, akhir, Nabi yang terakhir, Nabi pungkasan, li rusli rabbihi, bagi para rasul Tuhannya. Wa alihi, salawat dan salam juga semoga tercurah kepada alihi, keluarganya, wa sahbihi, para sahabatnya, wa hizbihi, dan para pengikutnya. Para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu memiliki banyak nama. Jadi beliau tidak hanya bernama Muhammad, tapi beliau juga memiliki beberapa nama yang lain. Nama yang paling masyhur dan paling mulia di antara sekian banyak nama Rasulullah, nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad. Nama yang paling masyhur, paling populer, paling mulia adalah Muhammad. Ya, Muhammad, bukan Muhammad. Bukan Muhammad, tapi Muhammad, bukan Mehmet. Tapi siapa? Muhammad pakai hak. Ya, kenapa nama Muhammad ini adalah nama yang paling mulia? Karena ia menunjukkan kepada kesempurnaan pujian. Maka ia menunjukkan apa? Karena ia menunjukkan kesempurnaan pujian. Muhammad. Nah, beliau dinamakan Muhammad itu ada kalanya karena banyaknya perilaku beliau yang terpuji, dan ada kalanya disebabkan karena Allah dan para malaikat Allah memujinya dengan pujian yang banyak. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang berperilaku yang agung. Tidak hanya berperilaku yang terpuji, berperilaku yang agung, luar biasa. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, li khamsatu asma, saya memiliki 5 nama. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Wa Ahmad, aku adalah Ahmad. Wa anal mahi, dan aku adalah penghapus. Maksudnya apa? Alladzi yamhullahu bi al-kufra. Yang dimaksud adalah bahwa Allah menghapus dengan perantaraanku, melalui perantaraanku Allah menghapus apa? Kekufuran. Wa anal hasyir alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Dan aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di suatu tempat kelak. Baru setelah itu manusia-manusia yang lain. Baru setelah itu kemudian manusia-manusia yang lain. Wa anal aqib. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyebut bahwa diri beliau memiliki 5 nama. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan apa? Al-Aqib. Wa anal aqib, dan aku adalah Al-Aqib, yang artinya tidak ada seorang nabi pun sepeninggalku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas tidak berarti bahwa nama nabi hanya 5. Ya, hadis di atas tidak berarti bahwa nama-nama nabi itu hanya berjumlah 5. Karena para ulama mengatakan bahwa nama-nama Rasulullah SAW itu lebih dari
dari 5. Akan tetapi 5 nama tersebut kenapa disebutkan secara khusus oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tersebut? Karena 5 nama itu memiliki keistimewaan tidak pernah dipakai sebagai nama oleh seorang pun sebelum beliau. Jadi sebelum Rasulullah lahir tidak ada orang yang bernama Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, kemudian siapa? Al-Aqib dan Al-Mahi. Ya, kecuali Muhammad. Muhammad itu sebagian ulama mengatakan ada sekitar 6 orang yang diberi nama Muhammad menjelang kelahiran beliau. Menjelang kelahiran beliau, karena para dukun, para peramal mereka mengatakan bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Para peramal mengatakan seperti itu. Kemudian masyarakat di era jahiliyah ketika itu, ketika mendengar informasi dari para peramal, lalu mereka memberikan nama anaknya dengan Muhammad dengan harapan apa? Anaknya akan menjadi nabi akhir zaman. Tapi sebelumnya nggak ada orang yang namanya Muhammad. Mulai zaman Nabi Adam sampai menjelang kelahiran beliau tidak ada orang yang bernama Muhammad. Sebagian ulama mengatakan ada 6. Sebagian ulama mengatakan yang memberikan nama anaknya dengan nama Muhammad menjelang kelahiran Nabi Muhammad itu ada 6. Sebagian mengatakan ada 3 dan ada pendapat-pendapat yang lain. Nah, kenapa 5 nama itu disebutkan oleh Rasulullah secara khusus? Ya, karena yang pertama alasannya adalah karena apa? 5 nama itu tidak pernah dipakai nama oleh orang-orang sebelum beliau, atau karena 5 nama itu adalah nama-nama yang diagungkan di kalangan umat-umat terdahulu atau di kitab-kitab Nabi terdahulu, atau karena 5 nama itu adalah nama-nama yang masyhur di kalangan umat-umat terdahulu atau di kitab-kitab para nabi terdahulu, bahwa 5 nama itu ya diterangkan di dalam kitab-kitab nabi terdahulu bahwa 5 nama itu akan menjadi nama bagi nabi akhir zaman. Al-Aqib li rusli rabbih, artinya pungkasan para nabi. Pungkasan para nabi. Tiada nabi sepeninggal beliau. Dikatakan dalam bahasa Arab huwa aqibul anbiya. Kalau nama beliau adalah Aqib, Al-Aqib. Ainnya dimatkan, dipanjangkan. Al-Aqib artinya tidak ada nabi sepeninggal beliau. Di dalam bahasa Arab kalau dikatakan huwa aqibul anbiya tanpa dipanjangkan huruf ainnya, huwa aqibul anbiya'i, artinya adalah akhiruhum. Nabi adalah pungkasan dari para nabi. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah menjadi nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa alihi. Ya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada alun nabi. Kita kalau membaca salawat biasanya mengatakan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Apa yang dimaksud dengan alihi? Dalam maqam zakat, dalam pembahasan bab zakat, yang dimaksud alun nabi adalah mu'minu Bani Hashim wa Banil Muttalib, orang-orang mukmin atau kerabat Nabi yang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itu kalau dalam masalah zakat, mereka tidak boleh menerima zakat, ya. Anak keturunan Bani Hashim, anak keturunan Banil Muttalib tidak boleh menerima zakat. Jadi alun nabi kalau dalam masalah bab zakat, kalau dalam masalah zakat fi maqamiz zakah artinya adalah apa? Para kerabat Nabi yang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dalam maqam pujian, fi maqam al-madh wa thana, kalau dikatakan alun nabi artinya adalah seluruh kerabatnya yang mukmin. Seluruh kerabatnya yang mukmin, tidak hanya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, seluruh kerabatnya yang mukmin. Itu masuk dalam kategori alun nabi. Dalam maqam doa, fi maqamid doa, ya, kalau dikatakan alun nabi, ketika kita berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu fi maqamid doa, ya. Kita ingin mendoakan supaya alun nabi mendapatkan salawat dan salam dari Allah. Dalam maqam doa, kalau disebut alun nabi, yang dimaksud adalah orang-orang yang bertakwa dari kalangan umatnya semuanya. Kerabat nabi, bukan kerabat nabi, asalkan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, maka masuk dalam kategori alun nabi.
dan setiap saat, setiap waktu didoakan oleh orang-orang mukmin dalam solawat-solawat yang dibaca oleh mereka. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada para sahabat. Sahabat artinya adalah definisi sahabat, seseorang yang bertemu dengan Nabi setelah masa kenabian, jadi bukan sebelum masa kenabian. Seseorang yang bertemu dengan Nabi setelah ba'dan nubuwah, setelah masa kenabian, wa qabla wafatihi, dan sebelum wafatnya beliau, dengan jalan biasa, bukan dengan jalan yang tidak biasa, bukan lewat mimpi, bukan karena dia wali kemudian karomah meskipun Nabi sudah meninggal, lalu dia bisa bertemu dengan Nabi dengan jalan karomah misalkan. Bukan dengan cara itu, tetapi sahabat adalah yang bertemu dengan Nabi setelah masa kenabian dan sebelum wafatnya beliau dengan jalan biasa di dunia nyata, kemudian beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan beriman, meskipun ya seandainya disela-selai dengan murtad. Antara masa bertemunya dia dengan Nabi dalam keadaan beriman dengan wafatnya Nabi itu diselai dengan antara bertemunya dia dengan Nabi dalam keadaan mukmin dan antara matinya dia dalam keadaan beriman itu kemudian disela-selai dengan murtad. Jadi pernah murtad itu kalau dia mati dalam keadaan beriman maka dia tetap dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Jadi seorang sahabat ya, sahabat Nabi, sahabat Rasul artinya adalah orang yang pernah berjumpa dengan beliau setelah masa kenabian, sebelum wafatnya beliau dengan jalan biasa, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan beriman, meskipun di tengah-tengah itu dia murtad. Asalkan dia kemudian terakhir mati dalam keadaan beriman, maka dia tetap dikategorikan oleh para ulama sebagai sahabat. Salawat dan salam terakhir. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada hizbun Nabi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi hizbun Nabi. Apa yang dimaksud dengan hizbun Nabi? Mereka adalah para pengikut Nabi dan para pengikut yang mengikuti para pengikut Nabi dalam kebaikan. Semuanya itu adalah hizbun Nabi. Jadi hizbun Nabi adalah apa? Para pengikut Nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dalam kebaikan sampai hari kiamat, sampai menjelang hari kiamat, mereka semuanya adalah kategori apa? Hizbun Nabi. Sedangkan istilah Hizbullah, pernah dengar ya? Hizbullah itu artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang beragama dengan agamanya dan menaatinya. Orang yang beragama dengan agama Allah yaitu Islam dan taat 100% kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah kemudian menolong dan membela mereka. Ini adalah definisi atau pengertian jika disebutkan Hizbullah menurut Al-Akhfash, menurut Imam Al-Akhfash. Nah, sebutan Hizbullah ini tidak kita katakan bagi para kelompok pembawa bid'ah. Bagi para kelompok pembawa bid'ah. Seperti siapa? Orang-orang Wahabi. Mereka membawa bid'ah i'tiqadiyah. Mereka membawa bid'ah dalam bidang akidah. Membagi tauhid menjadi 3 dan lain sebagainya. Mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat tinggal di atas arasy. Ini semuanya adalah bid'ah keyakinan yang dibawa oleh orang-orang Wahabi. Maka sebutan Hizbullah itu tidak layak disematkan bagi mereka. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan barokah dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.